Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosiap Dia Hutapea dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan di video kali ini, di video yang teman-teman saksikan, saya akan menjelaskan tentang diagram Whitney, yaitu salah satu konsep penting dalam analisis kekuatan lentur beton bertulang, khususnya jika kita akan menentukan blok tegangan ekuivalen pada balok tekan. Dalam video kali ini, penjelasan yang akan saya berikan mencakup definisi, lalu ada konsep dasarnya juga, lalu saya juga akan menyertakan sketsa sederhana dan juga aplikasi perhitungan sederhana. Dan penjelasan yang saya paparkan pada video ini saya dapatkan dari beberapa referensi, salah satunya yaitu SNI 2847 tahun 2019, lalu juga ada beberapa literatur teknik yang saya dapatkan di internet, dan juga video-video edukasi teknik sipil yang saya dapatkan dari YouTube. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman, dan langsung saja. Secara sederhana, diagram Whitney ini adalah cara untuk menyederhanakan bentuk distribusi tegangan tekan ya pada beton yang mengalami lentur. Ya, kita tahu ketika balok diberi beban, bagian atasnya akan mengalami tekanan, sedangkan bagian bawahnya akan mengalami tarikan. Nah, kita tahu juga bentuk tegangan tekan pada beton itu kan sebenarnya parabola. Tetapi bentuk ini cukup sulit jika dihitung dalam perancangannya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, pada tahun 1956 Charles S. Whitney menyederhanakan bentuk parabola ini menjadi sebuah blok persegi panjang ekuivalen, dan ia memberikan sebutan dengan Whitney Rectangle Stress Block ya. Kita kenal dengan Whitney Rectangle Stress Block. Nah, blok persegi ini atau Whitney Rectangle Stress Block ini menghasilkan gaya tekan total yang setara dengan gaya tekan sebenarnya. Tapi akan lebih mudah dan juga lebih praktis jika digunakan dalam perhitungan desain. Nah, untuk lebih mudahnya, kita akan melihat diagram yang akan saya tunjukkan. Oke, sudah terlihat. Nah, dari diagram ini sebelumnya saya akan menjelaskan, mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat di sebelah kiri yang warna merah ini adalah penampang baloknya atau baloknya ya, beam sectionnya. Ada notasi-notasinya, ini adalah penampang balok, lalu di sini D ada tinggi total balok, dan ini ada jarak D kecilnya adalah jarak dari serat tekan atas ke sumbu tulangan tarik. Lalu di sini juga ada AST, ini notasi yang menunjukkan luas tulangan baja pada zona tarik ya teman-teman. Lalu kita lihat juga di sebelah sini ada strains diagram atau diagram tegangan yang berwarna hijau. Ini notasi-notasinya juga teman-teman bisa lihat, epsilon C, baru ada XU, ada D minus XU, dan di sini ada EST. Ya, di sini ada epsilon ST, dan epsilon C sendiri ini adalah tegangan maksimum ya. Ini asumsi, sebenarnya nanti akan saya jelaskan. Terus kalau kita lihat di sini juga diagram tegangan ini berkurang secara linear sampai ke garis ini. Ini adalah garis netral ya teman-teman, dan ini letaknya itu dinotasikan dengan XU. Oke. Lalu jarak dari garis netral ini ke tulangan tarik itu dinotasikan dengan D minus XU, dan yang epsilon ST ini menjelaskan atau notasi yang menggambarkan tegangan tulangan tarik ya. Jadi EST ini menggambarkan atau melambangkan tegangan tulangan tarik. Lalu di sini ya, ini ada stress diagram atau diagram tegangan. Di sini ada notasi-notasinya juga, teman-teman bisa lihat. Di sini ada FC, ini menggambarkan tegangan tekan ekuivalen pada beton ya.
nilainya adalah 0,447 FCK. Lalu di sini ada nilai 0,416 XU. Ini sebenarnya adalah nilai A atau tinggi efektif dari balok tegangan beton. Dan di sini ada juga tanda panah ya, teman-teman bisa lihat di sini tanda panah menuju ke sini. Itu adalah CU atau digambarkan sebagai gaya tekan beton total, dan ada juga gaya tarik ke sana ya, teman-teman bisa lihat ini dinotasikan dengan TU. Ini melambangkan posisi tulangan tarik. Nah, jika kita lihat seperti ini ya, sejajar antara CU dan TU, ini menggambarkan bahwa kondisinya seimbang ya. Dengan kondisi seimbang ini kita bisa mencari momen nominal nantinya yang dirumuskan atau rumusnya adalah AS kali FY dikali D minus A per 2. Oke, ini untuk diagramnya secara singkat saya jelaskan. Lalu untuk konsep secara dasarnya ya, secara konseptual, sebenarnya diagram Whitney itu terdiri dari dua bagian utama yang akan kita sorot, yaitu di bagian strain dan juga stress. Nah, kita lihat dulu ke diagram strains atau diagram regangan. Regangan beton di serat paling atas itu diasumsikan ya, seperti yang tadi saya bilang, ini asumsi epsilon C sebesar 0,0035. Ini sesuai dengan ketentuan SNI 2847 tahun 2019. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah regangannya itu semakin berkurang secara linear ke 0, garis 0 ya, ke garis netral. Kemudian dia meningkat lagi secara linear di daerah tarik pada baja tulangan ya, ke nilai sini ya, ke ES epsilon ST ini. Nah, jadi letak garis netral tadi itu dinotasikan dengan XU ya. Itu menjadi jarak serat tekan atas menuju serat atas menuju titik di mana regangan bernilai 0. Di sini bernilai 0. Nah, jika regangan baja di bawah sebelum mencapai regangan leleh, maka balok disebut juga dengan overrange fault section ya. Nah, selanjutnya jika kita lihat pada diagram tegangan maksimum beton tidak lagi digambarkan dalam bentuk parabola, teman-teman. Tapi di sini sudah dalam bentuk persegi, blok persegi ekuivalen, dan nilainya ditunjukkan oleh ini ya, FC. FC sama dengan 0,447 FCK. Dan untuk tinggi blok ekuivalennya dapat kita hitung dengan A sama dengan ini 0,416 XU. XU yaitu nilai yang kita dapatkan dari sini. Nah, besaran angka 0,447 ini dan juga 0,416 ini diperoleh dari hasil kalibrasi eksperimental antara diagram parabola aktual dan diagram persegi panjang ekuivalen. Jadi mungkin itu penjelasan konsep dasar dari Whitney, diagram Whitney atau Whitney rectangle stress block ya. Dan kita akan coba lihat penerapannya atau aplikasi secara sederhananya dari soal ini atau dari perhitungan sederhana ini. Misalkan sebuah balok memiliki lebar B sama dengan 300 mm, kuat tekan beton FCK sama dengan 25 MPa, dan kedalaman garis netral XU sama dengan 150 mm. Maka tinggi blok ekuivalen Whitney adalah, nah teman-teman bisa tinggal masukin aja rumusnya tadi, A sama dengan 0,416 dikali XU, dapat hasilnya sekian. Lalu tegangan ekuivalennya teman-teman juga bisa lihat, dapat hasilnya 11,18 MPa dari 0,447 dikali FCK. Lalu dari dua nilai ini kita bisa dapatkan gaya tekan beton dihitung sebagai CU sama dengan 0,447 FCK dikali B dikali A, dan dapat hasilnya demikian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.